Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tentunya di acara Sudut Pandang itu di podcastnya Terat Aceh, yaitu Bapak Kapolres Simelu. Selamat sore Pak. Selamat sore para hadirin sekalian. Ada lobster menjadi bakwan. Lobster yang ngumpet di balik batu. Asik. Dari bumi Aceh Fulawan, izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal Pak Kapolres kita ini humoris dan juga ahli pantun rupanya ya. Sore hari ini programnya Sudut Pandang, yaitu tentang terobosan Polres Simelu dalam percepatan vaksin. Ya, saya lihat di lapangan Pak Kapolres begitu gencar-gencarnya ya melaksanakan percepatan vaksin ini, ya, biar juga masyarakat tahu dan pemirsa tahu apa sih terobosan yang dilakukan Polres Simelu dalam rangka percepatan vaksin di Kabupaten Simelu ini. Baik, terima kasih. Ini adalah merupakan kesempatan baik bagi kami dari Polres Simelu untuk menyapa warga Simelu walaupun dari lewat udara, karena kita ini sebenarnya bersaudara, satu udara. Jadi bersaudara ini, jadi kita satu udara. Nah, dengan udara yang satu ini, secara otomatis kita sama-sama menghirup udara Simelu dan kita pasti juga ingin Simelu yang sehat. Yeah. Nah, filosofi sehat ini zaman sekarang, terutama di era pandemi ini, bisa di-breakdown menjadi beberapa unsur yang sangat rentan dan sangat luar biasa. Bila ini tidak dijaga, dipelihara, atau bahkan sampai dirusak, ini berbahaya. Program pemerintah ini sudah jelas, yaitu percepatan vaksin. Sekarang bukan vaksinasi, tapi percepatan vaksin. Kenapa sih perlu dipercepat? Kalau kata dipercepat itu berarti misalnya kecepatan 10 km per jam. Itu dipercepat menjadi 20, 30, 40, dan seterusnya. Itu namanya dipercepat. Perintah ini adalah merupakan suatu tolak ukur yang sudah dibahas dari pimpinan tertinggi, Panglima tertinggi Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Presiden Pengemban Amanat Rakyat, yaitu Bapak Jokowi, sudah memperhitungkan ini, bahwa percepatan vaksin ini berguna untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan dari suatu kumpulan atau dari suatu komunitas atau dari suatu masyarakat. Kalau di Simelu berarti kekebalan untuk warga Simelu. Kenapa perlu herd immunity diciptakan? Ini adalah merupakan suatu kompleksitas dari tujuan yang ada bahwa orang itu harus sehat. Kalau bahasa kami di kepolisian adalah keselamatan warga itu adalah hukum tertinggi. Ini yang menjadi pegangan dalam penerapan hukum. Ini yang menjadi pegangan dalam kepolisian bertindak. Ini yang menjadi pegangan dalam aplikasi di lapangan. Sering kita jumpai mobil ambulan lewat, kenapa harus didahulukan? Karena di situ ada keselamatan orang, keselamatan orang yang perlu ditolong dan sebagainya. Nah, sekarang era pandemi ini, semua orang butuh diselamatkan, semua orang butuh disehatkan, dan semua orang butuh proses yang cepat untuk mencapai sehat dan selamat. Dengan apa? Yaitu dengan vaksin. Nah, jadi vaksin ini dipercepat agar menciptakan herd immunity makin cepat, agar warga sehat makin cepat. Dan vaksin bukan obat. Ini
Ini yang menjadi salah paham kadang di bawah. Dibilangnya vaksin itu obat. Saya belum sakit kok divaksin. Justru vaksin ini adalah mencegah COVID supaya tidak kena COVID, supaya warga selamat dan sehat. Inilah perlu dipercepat. Bagaimana cara mempercepatnya? Dengan menciptakan gerai-gerai vaksinasi, dengan menciptakan tempat-tempat orang divaksin di mana, kapan, dengan menciptakan proses vaksin yang ceria, dengan menciptakan vaksin yang dekat dengan masyarakat tempatnya sehingga masyarakat tidak repot-repot, dia harus ongkos, naik motor, bensin dan sebagainya. Menciptakan vaksinasi yang gampang dan mudah, bisa naik mobil polisi, bisa naik bis polisi, bisa naik mobilnya polisi, diantar oleh polisi, dijemput oleh polisi, diberikan makan oleh polisi, diberikan minum oleh polisi, dan diberikan bansos oleh polisi. Contoh, besok, malam ini ada vaksin, malam hari di kafe Bang Jul. Itu tunjukkan kartu pendaftaran, makan dan minum sepuasnya. Wah, enak dong gitu. Nah, ini terobosan bahwa kita polisi serius. Jadi biarkan kami di depan kalau untuk urusan warga Simelu. Biarkan Polres Simelu tampil di depan kalau untuk membela keselamatan warga Simelu. Kenapa? Karena tadi kami Satya Prabu terhadap perintah, kami tunduk dan taat kepada perintah, dan kami hanya musuh, yaitu mengenyahkan musuh-musuh negara. Dan kami sekali lagi menjaga keselamatan warga agar warga lebih cepat untuk sehat. Target 70% bulan Desember terwujud. Kalau sehat, ekonomi kuat, vaksin mudah, vaksin gampang, vaksin gratis, vaksin ceria, vaksin ada di mana-mana. Sehingga gerai kepolisian itu ada 2 sekarang yang dibuka, 1 statis, 1 mobile, melayani komunitas dan muter-muter ke desa-desa. Itu adalah vaksin kita, gerai kita. Namun di sini pun ada hambatan, karena kita nggak punya dokter polisi. Kita hanya bisa menciptakan, menyediakan, mengakomodasikan, menyiapkan logistik, tapi tenaga ahli itulah yang kita butuhkan. Alhamdulillah kita sudah dapat 2, namun kendala kita tetap ada, yaitu pada Sabtu dan Minggu. Animo warga Simelu sekarang ini sudah demikian hebat, demikian cepat, demikian masif, demikian menantikan kapan divaksin. Sementara hari Sabtu dan Minggu Puskesmas tutup. Jadi kendala juga ini ya. Kenapa tutup? Ya, itu kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan. Tapi kami sudah merasakan rapor kemarin, katanya akan dibuka minggu ini, kita lihat. Mudah-mudahan minggu dibuka sehingga hari Sabtu masyarakat minimal tahu sebelah barat sana siapa yang buka, sebelah sini yang buka. Misalnya Puskesmas Salang buka, warga Alafan bisa mampir ke Salang. Simcut bisa mampir ke Salang, atau Simcut buka Salang bisa. Jadi saling koneksitas antara satu puskesmas dan puskesmas lainnya. Kalau kepala desa sudah ngetop, warga sudah ngetop, kita pun sudah top, semua sudah top, kolaborasi sudah mantap. Tinggal polesan-polesan kecil yang harus dimaksimalkan lagi. Kendala janganlah jadi kendala, tapi kita ciptakan jadi peluang. Oke, tadi menarik Pak Kapolres, saya lihat terobosan dari Polres Simelu ini salah satunya dengan menciptakan gerai-gerai ya. Nah, tadi saya dengar ada gerai keliling dan ada gerai masuk warung kopi. Ini gerai masuk warung ini gimana nih maksudnya nih? Penciptaan itu adalah suatu karya. Suatu karya itu muncul adalah dari olah rasa, olah jiwa, dan olah karsa, maka akan menjadi suatu karya. Diolah rasanya, rasanya warga memang butuh didekatkan vaksin ini lebih dekat agar lebih mudah. Diciptakan jiwanya, bahwa jiwa kami kepolisian adalah satu, untuk melayani masyarakat, serve and protect, melindungi dan melayani. Ciptakan lagi cipta karya dan karsa, ciptakan ide, inovasi dan sebagainya. Makalah timbul suatu karya. Nah, karya gerai vaksin ini adalah hasil pemikiran dari cipta karya dan karsa serta jiwa kepolisian yang timbul di tengah era pandemi ini untuk tetap melayani masyarakat dan melindungi masyarakat secara maksimal. Kenapa dibuka gerainya? Kadang kami melihat pagi itu jam 7 sampai jam 10 itu jam emas untuk masyarakat kopi, di warung kopi. Iya, banyak yang makan
habis maghrib atau habis isya itu jam rutinitas masyarakat ngopi. Nah kalau didekatkan ini di warung kopi, masyarakat sambil ngopi gratis, makan gratis, vaksin gratis, perut kenyang, badan sehat. Wah, mantap ini ya. Ini terobosan dan motivasi. Ya, di samping itu yang paling penting, Ya. kenapa kita sasar warung kopi? Karena disinilah seringkali timbul obrolan yang sangat menarik. Obrolan yang kadang menciptakan tadi jiwa dan karsa kadang terbentuk di situ. Menciptakan suatu hal yang kita belum tahu menjadi tahu. Namun dengan gencarnya berita hoax, di sini pula kita akan tangkis berita-berita itu. Ya. Disinilah tempat kita bersandar kepada narasumber. Karena berita hoax ini sejatinya muncul dari mulut ke mulut. Dan mulut ke mulut yang paling intens adalah di warung kopi. Ya, menarik nampaknya Pak Kapolres, karena sudah menyinggung masalah hoax, ini mau membahas hoax juga ini. Ya, boleh. Di masyarakat beberapa saat yang lalu kan dihebohkan dengan hoax tentang vaksinasi ini. Nah, Jadi kadang-kadang masyarakatnya bukan nggak mau vaksin, tapi karena takut dengan berita-berita hoax tersebut. ya. Bagaimana pihak Polres Simelu untuk menangani masalah ini, Pak? Baik, untuk berita hoax, memang ini berita hoax ini sudah dari dulu ke dulu emang ada. Kalau dulu namanya fitnah, Ya. namanya mungkin berita bohong, namanya mungkin gibah atau ngomongin orang. Nah sekarang ini karena zaman teknologi namanya hoax. Nah hoax ini terbentuk dari suatu berita yang tidak dapat dicari kebenarannya dan dibuat dengan mengedit suatu video, diberikan narasi, menggabungkan suatu video, diberikan pengantar ucapan maupun tulisan. Dibikin satu video gabungan ini untuk membentuk opini, tapi ke arah negatif, bukan ke arah yang positif. Jadi berita itu disadur, diedit, ditulisin, diberitakan dari tangan ke tangan, dari HP ke HP, sehingga menciptakan suatu kebenaran secara semu. Nah di warung kopi inilah kalau ada berita yang kira-kira perlu ditanyakan, bisa kita bahas sambil vaksin. Jadi mantap nampaknya nih ya dengan Pak Kapolres kita yang begitu energi ya. Supaya juga menjadi edukasi kepada masyarakat ya. Kalau yang bagi memproduksi hoax itu apa sih ganjarannya? Wah, ini Hukumannya menarik. ya. Kalau hukuman, ya jelas kita umat beragama. Sanksi itu ada sanksi dunia dan akhirat. Ya kalau kita beragama jelas. Bahkan itu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini jelas. Ya dosanya ya tanggung sendiri ada di akhirat. Karena kan kita nggak akan hidup selama-lamanya. Akan ada hari akhir, akan ada hari pembalasan, akan ada hari perhitungan, akan ada alam ruh, akan ada alam akhirat, akan ada alam kubur dan sebagainya. Nah kalau orang sudah merasa hidup selamanya, ini adalah dibutakan pintu hatinya untuk engeh terhadap kondisi bangsa. Nah saya kebetulan sebelum di sini berkecimpung di dunia siber, itu memang setelah kita telusuri kebanyakan bukan di Indonesia yang membuat berita tersebut. Itu adalah oknum-oknum tempat-tempat di luar Indonesia yang menjual konten tersebut, yang memasukkan konten tersebut dan mengedarkan konten tersebut. Ini adalah suatu perbuatan licik yang dapat mengebosi rasa kebangsaan, yang dapat mengebosi rasa kemanusiaan, dan Indonesia perlu bangkit melawan hoax. Kenapa saya bilang Indonesia? Karena kita digembosi oleh dunia luar untuk berita hoax. Beberapa berita hoax itu banyak di negara asing yang menciptakan berita lokusnya di situ, tempatnya di situ. Nah inilah yang menciptakan suatu budaya. Mari kita kampanyekan anti hoax. Jadi kalau ada berita disaring dulu, baru di-sharing. Yang nggak bermanfaat sudah nggak usah di-sharing. Saya diterusin ya. Apalagi diteruskan. Sudah cukup, kalau perlu hapus saya. Karena makin lama era proxy war, era perang tanpa ada orang mana yang jelas. Kalau dulu David et Impera, ini akan terjadi pengulangan kembali kalau ini nggak dicegah secara dini. Gitu. Oke. Untuk saat ini berapa persentase Pak yang sudah divaksin di Kabupaten Simelu? Kita saat ini capaian vaksin pertama ini sangat luar biasa.
2 bulan yang lalu kami masuk di sini itu klasemen paling dasar dan hampir degradasi nih, karena 11,2%. Kita langsung menggenjot, membuka vaksin, kolaborasi, gerai kita banyakin, warga kita bawa, kita siapkan pancingan-pancingan promosi, iklan, kita berantas hoax, kita mulai masif sosialisasi dan edukasi. Ya. Dan kita manjur. Selama 2 bulan terakhir menanjak 3 kali lipat. Sudah sekarang di angka 34, sekian. Nah mungkin hari ini mudah-mudahan mencapai 35, sekian. Ini kerja keras semuanya, bukan kami kepolisian semata. Terima kasih kepada seluruh nakes yang luar biasa, kepala desa, relawan-relawan yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok, di dusun-dusun, di lorong-lorong, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Terima kasih juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah memberikan pengertian sampai warganya sekarang sudah terbebas dari hoax. Dan terima kasih juga seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, dan seluruh anggota-anggota Ormas, seluruh wartawan juga media yang sudah sama-sama membentuk opini, membentuk berita, membentuk kesepakatan bahwa Simelu itu harus bebas dari hoax, Simelu harus sehat. Makanya kita bisa karena kita bersama. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kapolres Simelu, yaitu AKBP Panji Santoso, yang baru beberapa bulan ya menjabat sebagai Kapolres di Polres Simelu. Kita berharap dengan kehadiran semua lini dan semua pihak untuk persentase percepatan vaksin di Kabupaten Simelu ini bisa segera cepat naik. Terakhir Pak, apa himbauan Bapak kepada seluruh lapisan masyarakat terutama yang belum vaksin? Baik, terima kasih. Yang belum vaksin, kami minta tanya kepada yang sudah divaksin gimana dampaknya. Itu malah banyak yang bilang lebih sehat, lebih segar. Ada yang bilang lebih ganteng. Ada yang bilang semua penyakit jadi hilang. Ada yang bilang asam uratnya jadi turun, bahkan lebih sehat. Ada yang bilang nggak kena pilek. Jadi kalau lihat capaian vaksin pertama kita yang sudah meroket, saya yakin dan optimis vaksin kedua kita juga akan meroket. Nah kalau temennya, kalau tetangganya, kalau adiknya, kalau orang tuanya, kalau anaknya sudah sampai di vaksin kedua, malu dong. Belum vaksin pertama, ya. Kita sudah vaksin kedua, kamu kapan? Ini harus sama-sama kita lebur keegoisan kita lebur segala sesuatu yang berkotak-kotak di bawah, bersekat-sekat di masyarakat. Satu tujuan kita untuk Simelu sehat dan vaksin harus sukses. Kenapa? Karena tidak ada yang hebat di antara kita. Yang hebat dan luar biasa adalah kebersamaan di antara kita semuanya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya sebagai host membawa acara di sini. Sebelum menutup acara, himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, marilah kita laksanakan vaksin secara beramai-ramai, karena vaksin itu sebagai imun tubuh atau penambah imun tubuh. Jadi dengan bertambahnya imun tubuh kita, maka tubuh kita menjadi sehat. Saya di sini Asmadi MS dan Bapak Kapolres Simelu AKBP Panji Santoso mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kalau pembukaan pantun untuk pantun. Oh iya, silakan Bapak. 1, 2 dan 3, 4. Ya. Cukup sekian. Salam hormat. Iya.